Ini udah nih. Oke, baik. Terima kasih. Ayah Adenta, sekali lagi saya konfirmasi. Apakah Anda seorang Muslim? Benar sekali. Oke. Apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim? Tidak. Tidak. Satu bilang iya, satu bilang tidak. Oke. Jikalau... Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan video berikut ini. Ya, subhanallah, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan, nyalakan kamera, Bang. Silakan, nyalakan kameramu. Ya, Bang Edis. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Bang Subhanallah. Anda seorang Muslim ya? Mau melanjutkan yang tadi? Hah? Apakah Muhammad itu adalah Rob? Rasul? Bukan Rob dia? Bukan. Nah, satu ditanya Muslim yang ini bukan Rob. Satu ditanya Muhammad Rob. Memang orang Islam belum jelas. Oke, baik. Kalau ada seseorang yang taat, patuh, tahluk, tunduk kepada setan, berarti siapa yang dijadikan dia sebagai Robnya? Ya, tetap Tuhan, Allah. Tetap Allah. Berarti orang yang berzina, mencuri, tetap saja dia Tuhannya adalah Allah, betul? Itu tetap cuman mendapatkan dosa. Enggak, jangan bahas mendapatkan dosanya dulu, itu nggak urusan. Kita nggak urusan bahas dosa. Biar diskusi kita nggak usah kemana-mana. Berarti saya juga mempertuhan Allah ini. Tidak semuanya agama itu mempertuhankan Allah. Tuhan itu masing-masing sendiri, agama sendiri. Apakah saya mempertuhan Allah? Makanya kalau kita nah kan nggak nyambung, Bang. Bang, dengerin ya. Apakah saya mempertuhan Allah? Ini tergantung sampean. Tergantung agama saya. sampean apa? Agama sampean apa? Saya Kristen. Iya, kalau agak Kristen ya Kristen. Berarti saya mempertuhan Allah nggak? Ya nggak tahu saya. Nah, oke, dibawa dulu. Kita ada kasih naik Muslim yang ngerti agama Islam dulu. Aduh, nggak tahu saya. Oke, kita kasih naik ada Gus Adam. Oke, Gus Adam. Ya, selamat malam Gus Adam. Selamat malam. Ya, silakan Gus Adam, nyalakan kamera. Ini dari tadi teman-temanmu, saudara-saudara Muslim yang naik. Saya masih ngerokok. Gimana ini? Oke, baik, saya turunkan dulu ya kalau begitu ya. Iya. Kita kasih naik ada saudara Piu Piu. Oke, Piu Piu. Piu. Piu Piu. Namanya unik banget nih, Piu Piu. Ya, Piu Piu, apakah Anda seorang Muslim? Iya, Bang. Muslim. Ya, silakan Bang Piu Piu, nyalakan kamera. Harus on cam ya, Bang? Iya dong. Mana? Oh, lagi ngerokok ini, Bang. Oke, Bang. Lagi merokok. Baik, kita kasih turun. Oke, Bang.
Kita kasih naik ada Ayah Ardenta. Oke, Ayah Ardenta. Oke, Ayah Ardenta. Ya, selamat malam saudara Ayah Ardenta. Muslim, Ya, Bang? selamat malam. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. gimana? Gimana? Jangan panik. Nah, gitu kan. Yang gimana? Saya kan suruh nyalakan kamera, andanya gimana-gimana. Oke. Ini udah nih. Oke, baik. Terima kasih. Ayah Adenta, sekali lagi saya konfirmasi. Apakah Anda seorang Muslim? Benar sekali. Oke. Apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim? Tidak. Tidak. Satu bilang iya, satu bilang tidak. Oke. Jikalau ada seseorang, Ya. dia patuh, taat, takluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh syaiton. Ya, Siapakah benar. yang Terus? dijadikan seseorang tersebut sebagai Robnya? A. Syaiton tersebut. B. Allah. Kalau kita gimana ya? Berat, sulit. Gimana ya? berat. Silakan. Siapa yang Gini. dijadikan dia sebagai Robnya? Syaiton tersebut atau Allah? Ya tergantung pendiriannya. Kalau saya tetap menjadi Robnya itu ya Allah. Yang saya tanya Anda atau siapa Kalau tadi? menurut saya itu salah, ya saya tetap itu suruhan dari setan, bukan suruhan dari Allah. Oke, berarti orang Islam walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap saja dia mempertuhan Allah, betul? Betul. Betul. Artinya, orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, di detik yang sama dia melakukan perintah setan, betul? Ya betul. Betul. Artinya, orang yang bertuhankan Allah melakukan perintah-perintah setan, betul? Kalau orang yang bertuhankan Allah, bukan berarti setan itu Nah, diciptakan ini kan kalau gimana nggak nih? setan. Ini gimana sih ini orang nih dari tadi? Aduh. Ulangin dari awal. Gini. Dari awal. Sebentar. Dari awal. Oke. Orang yang taat, patuh, takluk, melakukan perintah-perintah setan. Siapakah yang dijadikan dia sebagai Rob? Setan tersebut atau Allah? Allah. Artinya, orang yang menjadikan Allah sebagai Robnya, dia melakukan perintah-perintah setan, takluk kepada setan. Betul? Iya betul. Betul. Nah, itu Artinya orang Muslim yang bertuhankan Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh setan. Betul? Tidak, itu sebagian. Waduh, Itu mumet personal. lagi pala. Bukan Terus saya bilang itu. Aduh. Pusing. Artinya, orang yang bertuhankan Allah melakukan kepatuhan dan ketundukan kepada setan. Betul? Iya, benar. Betul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu sudah terbukti bahwa mereka melakukan perintah setan. Gitu. Silakan. Itu nanti direkam tuh, rekam. Ya. Makasih Bang Tobias, makasih. Itulah agama Islam. Ya, Rizal, silahkan Rizal nyalakan kamera. Oke. Baik, Dis. Sebentar Rizal, pelan. Tarik napas dulu. Hembuskan. Oke, baik.
Tadi ada temanmu, saudaramu muslim, saya tanya, apakah Muhammad itu robnya umat muslim? Dia bilang bukan. Sekarang kamu nih muslim. Rijal, kamu muslim? Iya. Oke, apakah Muhammad itu robnya umat muslim? Dis, itu kan udah kujawab. Dijawab dulu, dipertegas. Apakah Muhammad itu robnya umat muslim? Rob itu dalam bahasa Arab. Nah. Pertanyaan saya simpel, Rijal. Apakah Muhammad itu robnya umat? Kau tahu nggak apa kata rob itu? Dijawab yes or no. Iya atau tidak? Muhammad itu robnya umat muslim. Benar, salah? Benar atau salah? Yesus itu Tuhan kalian. Aduh. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam bingung siapa robnya. Kadang-kadang Muhammad jadi rob, kadang-kadang bukan jadi rob. Ada saklarnya. Sudah saya bilang, satu-satunya rob yang punya saklar, Muhammad. Coba Rijal, apakah Muhammad itu robnya umat muslim? Benar atau salah? Baik, kalau rob itu adalah pemimpin, benar. Benar, berarti Muhammad robnya umat muslim. Gitu. Tapi kalau rob itu... Oke, sekarang lanjutannya Rijal, lanjutannya. Kalau ada seseorang, Tuhan kami. Kalau ada seseorang patuh, taat, tahluk, tunduk, mengikuti setan, berarti siapakah yang seseorang tersebut jadikan sebagai robnya? Allah atau setan? Setan. Berarti orang yang menjadikan setan sebagai robnya adalah orang yang mengikuti, yang taat, yang tahluk, tunduk mengikuti setan tersebut, betul? Ya, betul. Nah, kalian berbuat seperti itu gak kepada Muhammad? Kalian taat, patuh, tahluk, tunduk mengikuti perintah-perintah Muhammad. Kalian lakukan gak itu? Baik, ku jawab ya. Tapi ya, enggak, simpel aja jawab. Kalian lakukan gak itu? Iya, karena Nabi Muhammad artinya itu kalian menjadikan Muhammad sebagai rob kalian. Kau takut ditanya masalahnya. Ya, makanya kau nggak beri aku kesempatan untuk berbicara saja. Kau nggak kasih aku kesempatan. Benar. Ya, silakan Rijal. Apa mau kamu bicarakan? Silakan. Mengikuti, kami patuh, taat kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berarti kalian menjadikan Muhammad sebagai rob kalian, kan? Kau diam dulu. Kau diam bisa aja enggak? Aku lagi bicara. Silakan. Ya? Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat-syariat kepada orang-orang muslim. Kami taat, patuh dan tunduk atas perintah Nabi kami karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Tetapi kalian sebentar, jangan kalian dulu. Artinya Allah memerintahkan kalian untuk menjadikan Muhammad sebagai rob kalian, betul? Ya? Artinya Allah memerintahkan kalian untuk menjadikan Muhammad sebagai robmu, betul? Bukan ikuti Muhammad karena Nabi Muhammad itu dia tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Oke. Rijal, dari Allah. Kalau orang mengikuti iblis, adalah wahyu. Kalau orang mengikuti iblis, patuh, taat, tunduk kepada iblis, berarti dia menjadikan iblis sebagai robnya, betul? Iya, betul. Dia berarti kalau orang patuh, taat, tunduk kepada Muhammad, berarti orang tersebut menjadikan Muhammad sebagai robnya, betul? Ya, atas perintah Allah, Nabi Muhammad menyampaikan. Berarti Allah memerintahkan umat muslim untuk menjadikan Muhammad sebagai robnya, betul? Rob itu pemimpin, benar. Kalau ini gimana sih? Jangan diterjemahin. Berarti Allah memerintahkan supaya muslimin wal muslimat menjadikan Muhammad sebagai robnya, betul? Kau diam dulu, aku jawab baik, betul ya. Makanya berkata, ya, Tuhan yang Tuhan yang begitu agungnya, Tuhan yang begitu mulianya, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, Tuhan pemilik surga dan neraka,
nggak mungkin lahirnya di kandang hewan, ya. Kan lari Makanya kemana-mana kan. penting sekali. Coba apa yang dibahas lari kemana-mana? Karena Coba kan Aldi nggak Pamungkas, boleh silakan hak Aldi, kesempatan. nyalakan kamera. Saudara Aldi. Iya bang. Ya, Bang Aldi, Anda seorang Muslim. Iya baik. Apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim? Ya Muhammad itu adalah Tuhan bang. Rabbi. Iya Rabb. Tuh gimana Rizal? Coba kalian berdua lah, saya pensiun dulu jadi host lah, musik pala saya ini. Sebentar Muhammad Tuhan, sebentar bukan Tuhan, sebentar Rob, sebentar bukan Rob. Iya. Ya, Biar saya atasi dulu bang Rizal. Rizal ini selama ini menyembah siapa sih? Loh, tertawa. Siapa yang mau kau atasi itu siapa? Mengatasi aku atau mengatasi Edith? Iya, aku ingin mengatasi kamu. Oh, Kamu selama ini menyembah siapa? Aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu ada tidak? Ada. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pengatur seluruh alam semesta. Allah mengatur perputaran bintang, bulan, dan matahari. Allah pemilik sorga dan neraka. Nggak mungkin lah Sambil air minum dulu ya. Hewan. Sambil air minum dulu bentar. Ya silakan ambil. Bisa kejang-kejang kalian ya. Mana mungkin Allah yang begitu agungnya, yang begitu mulia, masa lahir di kandang hewan ya? Masa di Bukan sunat? itu yang aku. Kemana ya? Itu Bukan itu yang aku. menggunakan akal. Ntar dulu, kau diam dulu. Ketika manusia diberi akal dan pikirannya itu ditaruh di atas, di kepalanya ini, ya. Tempat tertinggi, kedudukan tertinggi bagi manusia adalah kepala. Dan akal dan pikirannya itu nggak dipakai, apalagi untuk menentukan siapa Tuhan yang benar, maka derajat mereka itu sama dengan hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak, ya. Begitu pentingnya akal dan pikiran. Justru itu Ya, Rizal. silakan. Aku tanya sama kamu, Allah itu ada tidak? Ada kan sudah. Takut-takutnya kamu yang jadi orang seperti itu loh. Aku bukan tanya masalah pencipta langit dan bumi. Aku bukan tanya itu. Allah itu ada tidak? Ada, aku bilang kan ada. Allah itu ada. Adanya seperti Dia apa? pencipta langit dan bumi. Sebentar, Dia sebentar pemilik aku surga kasih dan ruang neraka. dulu. Sebentar aku kasih ruang dulu. Adanya Allah itu seperti apa menurut? Adanya Allah itu menurut Anda seperti apa? Kok kamu Ya, kita berani melihat dari penciptaan. Sebentar. Kok berani kamu apa namanya? Kita lihat sesama Muslim lagi debat. Allah itu ada. Berani-beraninya kamu mengatakan bahwa Allah itu ada. Adanya Allah itu seperti apa menurut Anda? Ada, karena ada Allah Ya. itu makanya langit dan bumi itu diciptakan Allah. Aku tidak mempertanyakan ciptaannya. Allah, pemilik surga. Aku tidak dan neraka, memperti- dan aku Allah tidak menguasai mempertanyakan. hari pembalasan ya. Ada. Aku Allah. tidak mempertanyakan Maka itu, Rizal. Allah yang begitu agung dan mulianya, Allah La yang ilaha begitu berkuasanya, nggak mungkin lahirnya di kandang Nggak hewan. nyambung ini. Nggak nyambung kau, Rizal, dengan pertanyaan saya. Dikasih Allah kau akal, gunakanlah akalmu itu. Jangan kau sama Bukan. dengan hewan ternak nantinya. Itu sebabnya hewan Aku ternak bukan. itu. Aku bukan tanya, aku mereka bukan berdebat mempertanyakan sendiri. ciptaannya. Ya? Aku bukan mempertanyakan ciptaannya. Aku mempertanyakan adanya Allah itu seperti apa menurut Anda. Itu loh. Silahkan jawab. Kalau kau ingin mengenalku, maka kenallah dirimu sendiri. Untuk apa kau ada di bumi ini? Apa tujuan hidupmu? Bagaimana kau menjalankan syariat? Bagaimana Aku tidak- penciptaan alam semesta ini? Aku tidak mempertanyakan syariat. Itu hukum-hukum. Anak kecil itu tahu. Aku mempertanyakan Allah itu seperti apa. Aldi, Coba jawab. Aldi, Pusing, menentukan pusing, sesuatu pusing, itu pusing. ada atau tidak, ya, menentukan Sesama sesuatu Muslim itu ada mereka atau tidak ada. berdebat. Bukan hanya terlihat oleh kasat mata saja, ya.
Nggak terlihat oleh kasat mata. Bagaimana kau bisa menerangkan bahwa kau Coba. punya roh? Coba. Bagaimana Coba kau bentuk baca. rohmu? Apa warnanya coklat atau abu-abu? Coba kau Atau baca kayak 2 kalimat peluru? syahadat. Coba kau baca 2 kalimat syahadat dulu. Buat apa aku membaca 2 kalimat syahadat di hadapan orang seperti Iya, Anda? jangan-jangan kau tidak punya Tuhan maksud saya. Coba. Tuhan Coba, kami Rizal. ada. Ya, kau tadi ngaku Islam ya. Kau Sebentar, ngaku sebentar, saya Islam. konfirmasi. Sebentar, Rijal. Apakah kamu mengatakan bahwa Aldi bukan Muslim, Rijal? Bukan. Ini bukan Muslim ya. Coba buktikan bahwa dia bukan Muslim, coba. Buat apa dibuktikan? Ya. Loh, Muslim berarti itu kamu banyak. fitnah. Berarti kamu Ajarannya fitnah. itu ya, Coba, menentang gini, ulama. beri dia Bagaimana pertanyaan. mungkin, ya? Gini, Rijal. Beri dia Orang pertanyaan macam atau satu ujian untuk menguji apakah dia Muslim atau bukan. Silakan. Bisa menantang ulama. Ya kan ulama kami jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW Rijal, sebelum ke sana, gini bukan dulu. Tuhan, Coba ya. kamu tes dulu dia. Begini Kalau dia bukan pentingnya. Muslim, coba. Nggak ada Muslim, mana ada yang berani mengatakan. Muslim yang awam saja, yang nggak tahu tentang Islam, dia nggak akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad Oke, itu gini. adalah Tuhan. Karena kamu sudah Akan mengatakan fitnah, itu. karena kamu sudah memfitnah Aldi bahwa dia bukan seorang Muslim, tapi kamu tidak membuktikannya, kamu Pesan saya ya, pesan saya kepada diskualifikasi. orang-orang yang ada di sini. Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang Oke, begitu kamu berkuasa, didiskualifikasi Tuhan dulu, pemilik disuruh surga dan disuruh membuktikan si Aldi Muslim atau bukan kok. Ayo silakan. Saya kasih naik yang Muslim, coba buktikan bahwa si Aldi ini bukan Muslim. Ya, coba. Aldi, Anda Muslim ya? Muslim, Bang, Muslim. Oke, Muslim, Bang. Anda mengakui Muhammad itu Tuhan ya? Selamat Ya, malam. mutlak dia Rabbi, Tuhan. Oke. Mahfudz. Muslim Bang ya? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mahfudz. Dinyalakan kamera ya. Ya, kameranya dinyalakan dulu. Iya. Ini Aldi ini seorang Muslim, tapi dia mengakui Muhammad itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Rob kalian. Apakah Anda menyaksikan bahwa Aldi ini seorang Muslim? Kameranya Bang, kamera nyalakan. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah Bang. Oke. Apakah Anda meragukan atau Anda mengiyakan bahwa Aldi ini seorang Muslim? Saya pun belum kenal. Oke, silakan coba diuji dulu apakah dia Muslim atau bukan. Coba tanya sesuatu. Masalah Islam itu tak perlu diuji, Bang. Yang penting sudah tahu. Berarti apa dia yang adalah namanya seorang Islam. Muslim. Macam itulah. Berarti dia Masalah seorang Muslim. Islam itu tak perlu diuji. Yang namanya Islam itu apa? Macam itu saja dah. Oke, apakah Muhammad itu adalah Tuhan kalian? Sebelum Abang lanjut pertanyaan, saya mau nanya dulu. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu apa artinya, Bang? Silakan Aldi. Ke saya. Apa artinya itu? Ya siapa saja menjawab. Silakan Aldi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya kalau ditafsirkan secara umum, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu secara pengertian secara umum. Iya, itu tak perlu diperpanjang, itu sudah jelas artinya kan. Bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tak perlu diperpanjang. Terus jadi kamu itu tidak punya Tuhan maksudnya? Itu tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah Iya, jelas. Kenapa harus saya tanya sama kamu itu tidak punya Tuhan, hanya ada Allah kan? Saya cukup dengan 2 syahadat itulah.
Kalau kamu sudah tahu artinya itu. Karena muslim taunya cuma syahadat itu. Habis itu masuk surga. Iya. Masalahnya Bang, masalahnya dia memang tidak punya Tuhan. Sebentar. Kamu memang tidak punya Tuhan karena sesuai dengan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kamu tidak punya Tuhan sebenarnya, cuman punya Allah sebenarnya. Itu hanya keyakinan kamu, beda dengan keyakinan saya. Jadi menurut keyakinan kamu seperti apa? Lanjut. Allah itu seperti apa menurutmu? Silakan. Menurut saya, Allah itu beda dengan makhluk. Tidak bisa ditentukan Allah itu seperti apa. Aku tidak mempertanyakan itu. Itu loh. Ya, kan kamu Sebentar. Aldi, sebentar. Kan Allah itu Saya tertarik dengan pernyataanmu ini. Allah tidak serupa dengan makhluk. Sekarang saya tanya. Apakah Allah beranak? Kalau tahu surat Ikhlas dibaca saja lah, artinya diartikan saja. Oke, Oke, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Iya, itu saja diartikan. Apakah dia beranak? Katanya paham artinya. Kenapa harus tanya? Dia tidak beranak. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, betul? Loh, gimana nih orang malah minum terus? Jangan panik, taruh dulu kameranya, HP-nya taruh dulu. Bukan panik. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Ya, sesuai lah dengan artinya, bukan. Nah, gimana nih orang nih? Coba taruh dulu HP-nya, Pak. HP-nya taruh dulu, tenangin diri dulu, tenangin diri dulu. Pertanyaannya, berarti Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, betul? Ya, betul lah, sesuai dengan artinya surat Ikhlas itulah. Baik. Ya, saya tunjukkan siapa Allah ya, saya tunjukkan. Siapa Allah? Oke, baik. Ini apa, Bang? Kamu mana paham? Kamu kan Kristen. Aduh. Jangan panik dulu. Jangan panik. Ini beranak enggak? Bukan panik. Kan kamu Kristen. Sebentar. Apakah ini beranak? Gantian nih. Panik begitu. Sebentar, apakah batu ini beranak? Itu batu. Iya, apakah batu ini beranak? Tak tahu pasal itu, tak tahu Tak saya. tahu. Oke, Rija, Aldi, apakah batu ini beranak? Tidak. Apakah batu ini diperanakkan? Tidak. Apakah Allah beranak? Tidak. Apakah Allah diperanakkan? Tidak. Berarti mirip nggak sama batu? Iya. Katanya tidak ada yang serupa, ternyata mirip dengan batu. Loh, nekat yang nyata ini kamu nih. Dengarkan dulu, gantian kalau bicara itu. Dengarkan dahulu sebentar. Sekarang saya tanya, batu ini bisa menghapus dosa, betul? Batu itu ciptaan Allah. Bisa menghapus dosa nggak? Intinya batu itu ciptaan Allah. Bisa menghapus dosa nggak? Allah menghapus dosa, bukan Oke, batu. batu ini bisa menghapus dosa? Allah yang bisa menghapus dosa, bukan batu. Kalau batu ini bisa menghapus dosa gimana? Kurang paham tadi. Ini nekat yang nyata. Edis, buka kacamata itu. Takut kurang apa itu. Ini kenapa ini kok lari-lari? Buka biar jelas. Oke lah, intinya begini. Artinya banyak umat muslim yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Salah satunya adalah Aldi Pamungkas. Oke Bang Aldi, coba pertegas lagi Bang Aldi bahwa Anda ini seorang muslim dan Anda mengakui Muhammad itu Rabbmu. Mungkin itu KTP-nya saja yang Islam itu. Tidak sama dengan saya.
Jadi begini ya, jadi begini. Anda itu harus sebenarnya bagi umat Islam semuanya, sebenarnya itu harus mempertuhankan Muhammad. Karena Muhammad itu sebagai utusan. Utusan itu artinya pengganti tahta kerajaan sebentar. Aduh, kau gimana sih ini? Sebentar orang bicara itu, tunggu dulu. Provokator. Biasanya umat Islam itu harus mempertuhankan Muhammad. Karena Allah itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah Muhammad. Maka di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kalau kamu mengikuti dua kalimat syahadat itu pengertiannya berarti kamu memang tidak ada Tuhan, memang tidak punya Tuhan. Yang ada itu hanya Allah, padahal Allah itu sudah tidak ada menjadi Muhammad itu loh. Makanya Muhammad itu dijadikan utusan. Sudah Itu selesai maksudnya. Makanya hai umat Islam, baik yang di bawah, penuntun yang di bawah, tolonglah harus mempertuhankan Muhammad bagi umat Islam. Itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu yang sesungguhnya, wahai umat Islam. Itu dari saya, Bang Inis. Oke. Aldi. Terima kasih Bang Aldi. Aldi sudah selesai bicara kak? Oke. Bang Aldi, biar saya diskusi dengan dia ya. Baik. Oke. Terima kasih banyak. Kayaknya lagi berisik lagi pada masak tuh Bang Aldi. Oke. Iya. Terima kasih Bang Aldi. Buka kacamatanya, Dis. Hari kacamata terus sih. Kenapa naksir dengan kacamata saya? Naksir. Biar nampak aslinya gitu. Jangan Kalau pakai kamu Juma, saya turuti. Kalau Juma datang ke sini, dia buka masker, saya turuti. Saya lepas kacamata, dia lepas masker. Oke, lanjut. Bukan macam itu, Dis. Bukan macam itu. Orang itu kalau tidak dikatakan bermuka dua itu harus buka kacamata biar nampak aslinya. Ini wajah saya, gaya saya, style saya ini. Itu namanya orang munafik kalau kayak gitu. Oh, munafik? Yang munafik itu yang berkata lain di hati, lain di mulut. Itu definisi munafik. Itu termasuk bermuka dua itu. Bermuka dua itu yang lain di hati, lain di mulut. Tahu kan? Tak mau menampakkan muka aslinya itu. Loh, sekarang saya tanya, apakah Muhammad ada mukanya? Apakah Muhammad tampil mukanya? Kenapa harus dijelaskan sama orang Kristen? Sekarang saya tanya, mukanya Muhammad jelas nggak? Ya jelas lah, jelas ada. Oke, mana mukanya. gambarnya Muhammad? Mana wajahnya, lukisan Muhammad mana? Coba saya tanya dulu. Nah. Agak Berat ini, berat. Agamanya apa kamu? Saya Kristen, Pak. Saya Kristen. Ini apa nih, Mas? Itu ketek. Tengah. Itu ketek. Mana? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Ditanya, agama Anda Kristen, ini apa? Nggak nyambung. Iya, nih. Langsung putus asa gitu. Jangan putus asa. Gara-gara nggak bisa jawab, putus asa. Putus asa Bukan masalah tak bisa jawab, karena Ya kamu sudah. Kristen. Apakah Ya, wajah itu. Muhammad jelas? Wajah Muhammad jelas nggak? Kalau dijelaskan dengan orang Kristen, memang kau takkan paham tentang Islam. Cuman kamu Nggak paham gimana? Jelasin aja belum, bilang nggak paham. Putus asa. Jangan putus asa. Belum Edis. jelasin kok. Kecuali saya nggak paham-paham gitu loh. Orang Edis. dijelasin aja belum. Jangan bolak-balik kata-kata lah. Oke, orang sekarang gini. jujur. Apakah wajah Muhammad itu jelas? Kenapa Seperti harus apa wajah dijelaskan Muhammad? kamu, Dis? Sudah dijelaskan tadi kamu itu Kristen, tidak bakal percaya begitu. Bukan masalah tidak bakal percaya atau enggak. Ini 19.400 orang yang nonton. 80% yang nonton tuh Muslim. Edis, buka dulu kacamatanya nanti saya jelaskan. Lari ke kacamata. Ya buka dulu kacamatanya Kenapa kok lari ke kacamata? Buka dulu. Yang dibahas Nanti saya apa? jelaskan. Yang dijawab apa? Gini, kenapa ketika umat Muslim nggak mampu jawab, nggak mampu diskusi, maka umat Muslim lakukan tuh, datangi rumahnya. Orang ini telah menista agama Islam. Kan
kenapa? Tinggal jawab aja kan, diskusi. Kok lari kemana-mana? Bukan lari kemana-mana. Kamu Ya itu sudah, kalau Anda jawab. Makanya saya tanya, sesuatu apakah dibolak-balik, wajah Muhammad itu jelas? Pertanyaan saya simpel loh. Apakah wajah Muhammad jelas? menurut saya ya, buka dulu kacamatanya nanti dijelaskan. Udah tidur di bawah. Balik-balik lagi, Oke. balik-balik lagi. Yuk, silakan. Jangan berbelit-belit. Gini loh, kita ini kan diskusi. Tanya jawab. Tapi saya tahu teman-teman, umat muslim kalau ditanya agamanya, yang ada darah halal. Heran saya loh. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Kayaknya dari Ormas ini. Nah, ini udah Ormas ini. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo. Halo. Ya, silakan nyalakan Halo. kamera, Bang. Siapa ini? Nama Anda? Saya panggil siapa ini? Udah nyala nih, Bang. Maksudnya saya panggil siapa? Muhammad, betul? Abdul. Abdul, oke Abdul. Ya, gimana Bang Abdul? Abdul. Tadi kan nanya bahwa Nabi Muhammad itu jelas apa enggak wajahnya kan? Ya, apakah Muhammad saya mau wajah tanya, Muhammad itu jelas? Enggak, sekarang saya mau tanya. Enggak Bang Edis jelas. bis- Nih, belum ditanya udah nanya balik. Apakah wajah Muhammad jelas? Iya, makanya saya tanya. Saya mau balik tanya. Bang Edis bisa nggak Iya, lihat yang matahari? dipertanyakan itu tadi. Dia kan suruh saya buka kacamata. Katanya bilang muka saya nggak jelas. Saya tanya balik, apakah mukanya saya Muhammad nggak jelas? Saya nggak Apakah mukanya tanya Muhammad jelas? masalah kacamata. Bang Edis ganteng pakai kacamata. Ditambah pakai tongkat lebih ganteng lagi. Iya, oke. Sekarang apakah wajah Muhammad jelas? Sekarang jawab pertanyaan saya. Bisa nggak lihat matahari? Udah tidur di bawah sana. Bisa nggak lihat matahari, ini makin ngawur aja orang Islam. Apa hubungannya gitu bisa ngelihat matahari ini apa? Muslim, aduh, udah makin sakit jiwa. Oke, Gus Yadi. Selamat malam Gus Yadi ya. Nih semakin malam minggu nih ya. Ya silakan, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Yang muslim-muslim pada sadar mereka menuhankan Muhammad. Enggak nyambung. Ya silakan yuk. Gus Yadi, Ya, muslim Bang? 100% muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Oke. Wah, ini yang kemarin. Gus Yadi yang kemarin. Ya, gimana Gus Yadi? Gimana? Gini Bang, ya. Karena wajah baginda Rasulullah itu tidak bisa disamakan dengan wajah Bang Edis. Edis itu tidak ada apa-apanya. Dalilnya mana? Sama-samakan. Dalilnya. Tidak ada dalilnya. Gak ada Tidak bisa dalil. disamakan. Berarti asal bicara kalau begitu. Tidak bisa disama-samakan. Wajah Bang Edis itu sama wajah Rasulullah. Ya memang gak bisa disamakan. Siapa bilang bisa disamakan? Iya. Tidak bisa disamakan. Tetapi yang saya tanya, wajah Muhammad seperti apa? Tidak bisa disamakan dengan Edis, tidak bisa. Iya, artinya berarti wajah Muhammad tidak jelas, betul? Wajah Yesus mana? Jelas tidak. Nah, kan? Langsung kemana-mana. Kalau ditanya kan Oh. Udah, oke. Sekarang kita kembali ke tema ada. Kembali ke tema, ya. Kita ini dari tadi membahas masalah apakah Muhammad itu dipertuhan oleh umat muslim. Tidak.
tidak pernah mempertuhan Nabi Muhammad. Oke. Nah, sebelum kita jawab itu, makanya kita bicara dulu tentang mempertuhan. Pengertian mempertuhan itu apa? Coba, yo jelasin. Biar kita nggak debat kusir. Ya. Yo, apa mentuhankan atau mempertuhan? Silakan. Percaya. Percaya, terus Nah, mentaati. mentaati, terus Menuruti. menuruti, terus Apa lagi? ya apa? Udah 3. Cuma 3 itu. Ya, berarti orang-orang Kristen ini Sebentar mempertuhankan dulu, ini etis belum juga. kelar kok masalah mempertuhan. Mempertuhan menurut Anda tadi, percaya, mentaati, menuruti, betul? Ya, Oke, Anda percaya nggak kepada Muhammad? ya percaya. Mentaati nggak? Mentaati. Menuruti nggak? Ya menuruti sesuai. Iya, berarti Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan definisimu, betul? Nah, tadi katanya itu mempertuhan, sekarang bukan. Ya, jangan pernah orang Islam itu digiring-giring untuk mempertuhankan Oke. Nabi Muhammad. Oke, sekarang gini, ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ada. Ada. Kenapa dia disebut mempertuhan setan? Ya karena nuruti ajarannya kan begitu. Oke, nuruti kemauannya, nuruti ajarannya. Karena nuruti kemauannya dan nuruti ajarannya, maka dihukumi sebagai mempertuhankannya, betul? Betul. Nah, berarti kalian menuruti Muhammad nggak? Ya menuruti. Mengikuti ajarannya nggak? Mengikuti ajarannya. Berarti karena itu sesuai dengan definisimu, tulisannya berarti kamu Allah. mempertuhan Muhammad, betul? Saya tanya sekarang. Nah, ini berat ini teman-teman ini. Silakan. Saya tanya sekarang. Mm-mm. Ya, orang Kristen ya yang ada di bawah ini, ya, Mm-mm. yang ada di bawah ini Mm-mm. percaya sama Edis. Belum Ya. tentu. Apanya Belum tentu. Kalau mereka nanya sama saya, misalnya mereka nanya sama saya, Dis, apa? Berapa duit di kantongmu? Saya bilang 10.000. Mereka belum tentu percaya dengan saya. Belum Semua yang tentu. Edis, ya, semua yang Edis bicarakan, ya, diikuti sama ayam itu. Enggak. Tidak Tapi wajib Edis itu hukumnya. termasuk, Dengar. ya, Oke, Tuhannya coba silakan orang buat Kristen. pertanyaan dulu, buat pertanyaan. Ya itu sudah. Oke. Nih, tanya sama orang Kristen, absen seluruh orang Kristen di seluruh dunia ini. Bilang, wajib nggak kau mengikuti perkataan Edis? Ajarannya Edis. Mereka bilang, nggak wajib bang, emang dia siapa? Nggak Kalau nggak wajib. Ya, kalau tidak wajib, jangan pernah ikuti kata-kata Edis, ya. Apa Jangan di mana dalilnya dalam Bible? Apa yang Edis sampaikan wajib kalian ikuti, di mana? Mana tertulis dalam Bible kayak begitu? Kalau penyampaian seperti itu ditaruh di Bible, berarti Ya lebih nggak parah. ada. Kecuali tertulis di Bible, hai orang Karesteng, ikutilah apa maunya Edis. Apa yang diajarkan Edis, taati, patuhi. Nah, baru kalau kayak gitu namanya orang Karesteng jadikan Edis sebagai Tuhannya. Tapi masalahnya, nama Edis itu bahkan nggak ada dalam Bible. Tidak disebutkan sama sekali. itu ya, Nggak Edis ada itu perintah-perintah selalu- Edis dalam Bible. Sekarang saya Edis itu tanya, selalu pelan, mengarahkan. tenang. Ya, Umat tenang, Muslim nanti wajib yang kalau nggak ngomong. ngikutin Muhammad? Kenapa? Wajib nggak umat Muslim ngikutin Muhammad? Ya wajib, karena itu Wajib adalah nggak utusan Allah. patuh, taat, tunduk mengikuti Muhammad? Karena itu adalah utusan Allah. Wajib Paham? nggak? Termasuk Yesus adalah utusan Wajib nggak? Allah. Begitu. Wajib. Wajib, berarti kalian wajib menuhankan Muhammad. Edis ini selalu mengarahkan ya. Umat Islam itu menuhankan Muhammad. Tapi umat Islam itu tidak mungkin percaya apa yang dikatakan Edis itu. Paham? Oke. Jadi maksud saya begini ya Gus Yadi. Inti yang mau saya sampaikan tuh begini. Kalau kita mau menggunakan hukum yang sama, maka hukum itu, penggaris itu kita tetap
kita terapkan kepada kesemua pihak. Setuju nggak? Ya, setuju. Nah, contoh nih. Ini kan ada gelas. Di dalamnya ada air. Nah, kalau saya begini, perbuatan itu disebut minum, betul? Iya. Siapapun pelakunya, mau Gus Yadi, mau Edis, mau siapa, bahkan mau Muhammad, kalau melakukan seperti ini, artinya dia meminum, betul? Betul. Nah, sekarang kita buat definisi dulu. Apa itu perbuatan mempertuhan? Ya kata saya tadi itu, Oke. Mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang Anda takluk kepadanya, patuh, tunduk, mengikuti apapun yang disuruhkan kepadamu. Betul? Betul. Itulah mempertuhan, betul? Betul. Nah, Anda lakukan nggak itu kepada Muhammad? Ya saya lakukan. Iya, artinya kamu mempertuhan Muhammad. Urusan Allah termasuk Yesus. Iya, artinya Allah menyuruh kamu mempertuhan Muhammad. Bapa di surga menyuruh kami mempertuhan Yesus. Gitu loh. Jadi Tuhanmu itu Allah dan Muhammad. Nih kan muter lagi. Kenapa toh? Ketika saya mempertuhan Bapa di surga, saya mempertuhan anaknya, Yesus yang diutusnya, saya juga mempertuhan Roh Kudus. Kenapa kamu permasalahkan? Ketika kami menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kami kepada Roh Kudus, sebenarnya itu adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kami kepada Bapa di surga. Karena ketika kami taat kepada Yesus, sesungguhnya kami sedang taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Itu Anda lakukan kepada Allah dan Muhammad. Ngaca. Yang kami perbuat itu kalian contoh. Cuman beda Tuhan. Tuhan kami Bapa di surga yang nuzul firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya, kemudian Yesus juga mengutus Roh Kudus, kami taati itu tiga-tiganya. Ya kan? Nah, kamu juga melakukan hal yang sama, cuman kamu patuh tunduk kepada Tuhan negeri Arab. Namanya Allah. Nah, bagaimana cara kamu patuh tunduk kepada Allah? Caranya patuh tunduk sama anaknya Aminah. Makanya anaknya Aminah itu Robmu. Gimana kamu itu? Sudah paham sekarang? Jangan ngomong sendiri. Gantian. Ya, berarti sudah paham sekarang kan? Gini, ya. Umat Islam ketika Ustadz Yusuf VI ya berdakwah di media sosial, ya. Itu Ustadz Yusuf VI berdakwah dengan adanya Al-Quran, kan begitu? Terus? Berarti kan harus percaya. Percaya kepada Yusuf VI apa percaya kepada Al-Quran? Percaya kepada Al-Quran karena dia pada menerangkan sesuai Al-Quran. Berarti yang harus dipatuhi Yusuf VI apa Al-Quran? Al-Quran. Iya, artinya yang harus dipatuhi dan ditaati itu adalah firman-Nya Allah, betul? Nah iya betul. Iya, sama kami juga patuh dan taat dan tunduk kepada firman Bapa di surga yang menjadi manusia, namanya Yesus. Jangan Gimana? diarahkan orang Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Tadi sudah kita bilang menuhankan tuh apa? Ini balik-balik lagi. Sama. Menuhankan tuh apa sih? Pinter. Kok balik-balik lagi? Ada nggak orang yang menuhankan iblis? Ya orang Kristen ini dah menuhankan iblis sekarang. Iblis, ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Ada. Orang yang mempertuhan iblis, kenapa disebut mempertuhan iblis? Karena mereka taat, patuh, tunduk, mengikuti sang iblis itu, betul? Betul. Iya, makanya saya sebut kalian mempertuhan Muhammad. Karena apa? Karena kalian menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada anaknya Aminah. Terus?
Makanya saya bilang kalian mempertuhan anaknya Aminah. Tuhan kalian itu anaknya Aminah, namanya Muhammad. Bukan, mau 1000 kali pun. Loh, ya terserah mau kamu bilang bukan, gak masalah. Yang penting Quran mengiyakan. Barang siapa yang taat, patuh, tunduk mengikuti sesuatu, itulah yang dimaksud mempertuhan oleh Al-Quran. Buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Saya pakai HP 1. Baik, Cuma coba ini- bukakan. cuma Al-Quran HP yang 1. yang fisik, gimana coba? Cuma pakai HP 1. Oke, baik. Kita undang muslim yang lain kalau begitu. Hanya orang Kristen itu. Yang nyata kalian ini. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.